Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya di mekanisme pasar untuk sesi penawaran atau supply. Nah, di pertemuan video-video sebelumnya kita sudah belajar apa itu permintaan, apa itu hukum permintaan, dan kemudian contoh dari tabel permintaan beserta kurvanya, dan juga pergerakan kurva permintaan, serta yang video terakhir ada terkait eee, penghitungan atau bagaimana caranya kita membuat fungsi permintaan. Nah, kita di sesi selanjutnya di video ini akan belajar mengenai penawaran atau supply. Nah, apa sih yang disebut dengan penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, berarti kalau penawaran ini dari sisi produsen, dari sisi penjualnya kepada pembeli pada tingkat harga dan periode tertentu. Nah, di permintaan kemarin kita sudah menjelaskan apa itu permintaan dan juga hukum permintaan. Nah, di penawaran juga ada yang namanya hukum penawaran, the law of supply. Hukum penawaran ini berbunyi, apabila jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik, ya, mohon maaf ya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik, ya, jika harga tersebut naik. Dan kemudian jumlah harga atau jasa, ya, yang ditawarkan akan turun jika harga turun. Dengan catatan, selama faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi sama dengan yang ada di permintaan yang lalu atau hukum permintaan yang kemarin, ini ada embel-embelnya ceteris paribus. Jadi baik di permintaan maupun di penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan barang dari konsumen ataupun banyak sedikitnya barang yang ditawarkan oleh produsen, ini diasumsikan hanya yang mempengaruhi adalah harga. Jadi faktor yang lain dianggap tidak ada atau ceteris paribus. Baik, ini sudah cukup jelas kayak sepertinya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tabel penawaran. Kalau yang Kalau yang di permintaan juga saya contohkan tabel permintaan, ya, harga naik, permintaan semakin turun, ya. Tapi kalau di penawaran ini sebaliknya, kalau di penawaran ini berbanding lurus, harga semakin naik, jumlah barang yang akan ditawarkan juga semakin naik. Kita contohkan sama, kopi latte, dari si penjualnya, ya. Tabel di samping menunjukkan hubungan antara harga suatu barang, harga di kolom sebelah kiri, dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan di kolom sebelah kanan. Contoh, ini penawaran kopi latte dari si penjual kopi, ya, dari berbagai tingkat harga. Ketika harga $0, maka jumlah yang ditawarkan tidak ada, ya. Kemudian harga naik menjadi $1, maka si penjual akan menawarkan barangnya, kopinya ini sebanyak 3. Kemudian harga naik menjadi 2, yang ditawarkan 6, hingga akhirnya harga menjadi $6. Ini barang yang ditawarkan menjadi 18. Dari tabel penawaran yang teman-teman lihat di slide ini, dari harga dan jumlah yang ditawarkan, maka ini dapat disimpulkan bahwasanya tabel tersebut mengikuti hukum penawaran. Kita lihat, harga semakin naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Kalau di permintaan sebaliknya, berbanding terbalik, harga semakin naik, ya, yang diminta semakin sedikit. Tapi kalau di penawaran, harga semakin naik, jumlah barang juga akan semakin banyak yang ditawarkan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Dari harga, tabel harga dan jumlah, kuantitas ataupun jumlah yang ditawarkan oleh si penjual ini bisa juga dibuat, eee, dengan kurva. Kurva tegak lurus sama mencerminkan harga,
Kurva mendatar, sama mencerminkan jumlah barang yang ditawarkan kalau di, pembahasan penawaran. Harga nol yang ditawarkan nol, harga $1 yang ditawarkan 3, harga $2 yang ditawarkan 6, hingga harga $6 yang ditawarkan 18. Nah, ini berjalannya berbeda dengan yang ada di, tabel, kurva permintaan. Jadi kalau di permintaan kan dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya, tapi kalau untuk yang di kurva penawaran ini berjalan dari kiri bawah ke kanan atas ya. Atau dari kanan atas ke kiri bawah, begitu. Saya kira ini cukup mudah dipahami, seperti permintaan kemarin. Kita masuk slide selanjutnya mengenai, penawaran individu versus penawaran pasar. Di slide sebelumnya tadi ya, yang 2 slide sebelumnya dan kurva slide sebelumnya tadi, ini saya contohkan penjual hanya satu saja. Bagaimana kalau lebih dari satu Pak yang jual atau produsennya? Maka ini bisa disebut dengan penawaran pasar atau eee, market supply. Jadi market supply atau penawaran pasar adalah jumlah yang ditawarkan oleh seluruh penjual pada setiap harga. Jadi kalau semisal penjualnya itu lebih dari satu, itu sudah bisa disebut dengan market supply. Kalau ada 100, 1000 bagaimana Pak? Ya udah itu dijumlah semuanya. Ini saya contohkan 2 penjual, misal ada robusta dan arabica dari berbagai tingkat harga. Ketika harga nol, baik robusta maupun arabica ini menawarkan di pasarannya juga nol, sehingga market supply-nya juga nol. Kemudian ketika harga naik menjadi $1, si robusta menawarkan 3, si arabica 2. Sampai akhirnya juga harga di $6, si robusta ini menawarkan 18 dan si arabica ini menawarkan 12. Nah, untuk yang disebut market supply ini adalah gabungan antara, penjumlahan antara si penjual robusta dan arabica ini disebut dengan market supply, ya. Robusta ketika harga nol menawarkan nol, arabica nol, sehingga market supply-nya nol. Kemudian ketika harga satu, si robusta menawarkan 3, si arabica menawarkan 2, sehingga market supply-nya 5, dan seterusnya sampai harga 6, si robusta menawarkan 18 dan arabica 12, sehingga market supply-nya 30. Nah, ini yang disebut dengan market supply. Saya kira ini juga lebih mudah dipahami ya, hampir mirip dengan yang ada di permintaan di video sebelumnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Dari penawaran individu dan juga penawaran pasar, ini semuanya juga dapat digambarkan melalui kurva. Nah, untuk yang penawaran pasar atau market supply ini contoh kurvanya seperti ini, ya. Nah, ini. Nah, kurva penawaran pasar, ya, dari tabel sebelumnya tadi, ya, baik dari robusta maupun arabica, ini ketika harga nol yang ditawarkan jumlah dari yang ditawarkan di pasar juga nol. Kemudian harga naik menjadi satu, jumlah market supply-nya menjadi 5, dan seterusnya harga 6, ini jumlah market supply-nya atau penawaran pasarnya menjadi 30. Jadi bisa Anda buat kurvanya berjalan dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kanan atas ke kiri bawah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pergerakan kurva penawaran. Di permintaan juga kita mempelajari kurva permintaan bisa bergerak baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, untuk yang di kurva penawaran ini juga ada pergerakannya, bisa ke kiri juga bisa ke kanan juga. Kurva penawaran menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Jika hal-hal lain dianggap sama, tetap atau tidak berubah atau setaris ribu. Jadi faktor yang mempengaruhi baik naik eh, turunnya jumlah penawaran ini hanya harga. Faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Perubahannya menggeser kurva S, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung dari kasusnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Pergerakan kurva penawaran karena harga input atau harga, ibaratnya bahan pokoknya dari, produk atau barang tersebut. Misalnya kopi latte itu salah satu bahan pokoknya ini adalah susu. Misal harga susu mengalami penurunan, ya.
Maka pada setiap harga jumlah latte yang ditawarkan akan meningkat. Karena apa? Eee, Kulaan susunya murah, ya, maka si produsen juga akan membuat, barang, dalam hal ini kopi juga akan semakin banyak karena kulaannya murah nih ya, harga bahan pokoknya murah. Sehingga ini akan menggeser kurva per penawaran kopi latte-nya yang dijual oleh si penjual bergeser ke kanan ya. Harga kulaannya murah, maka jumlah produksinya juga akan semakin meningkat sehingga, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin banyak, begitu. Kita masuk ke slide selanjutnya, pergerakan kurva loh kok permintaan? Ini mohon maaf ya, salah tulis, ini penawaran, eee karena teknologi. Teknologi menentukan berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Peningkatan teknologi yang menghemat biaya mempunyai dampak yang sama ya dengan penurunan harga input, menggeser kurva S ke kanan. Kalau misal harga mesinnya itu murah ya, atau mesinnya itu lebih cepat ya dalam memproduksi barang dan jasa, maka si penjual atau si produsen juga tentunya akan semakin banyak menawarkan barang yang ada di pasaran. Misal mesin A, bisa memproduksi, barang sehari 10.000 unit ya, maka ini juga akan membuat barang yang dijual di pasaran juga semakin banyak. Tapi kalau semisal mesin tersebut hanya bisa memproduksi 500 ya, berarti yang ditawarkan juga akan sedikit. Nah, ini ketika teknologi semakin canggih, bisa memproduksi lebih banyak ya, semakin canggih teknologi maka akan semakin banyak, barang yang diproduksi semakin banyak sehingga penawaran di pasaran juga semakin banyak. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, pergerakan kurva penawaran karena penjual ya. Semakin banyak penjual yang menjual barang, maka ini akan membuat pergeseran kurva penawaran ke kanan. Misal penjual, 1 atau 2 orang penjual, ini tentu barangnya yang ditawarkan, katakanlah masing-masing hanya membawa 5 barang dan jasa, ya, kalau ada 2 penjual tadi. Misal penjual ini masing-masing membawa 5, berarti kalau 2 penjual, ini hanya 10 yang ditawarkan di pasar. Tapi kalau penjualnya ini semakin banyak, katakanlah 100 ya, maka 100 kali 5 ya, barang yang ditawarkan di pasar juga akan semakin banyak, berarti menjadi 500. Nah, ini yang dimaksud, pergerakan kurva penawaran karena jumlah penjual ya. Semakin banyak penjual, maka penawaran barang yang ada di pasaran juga akan semakin banyak, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Kemudian, faktor selanjutnya pergerakan kurva penawaran karena harapan di masa yang akan datang, ekspektasi. Misal peristiwa Timur Tengah, ya, menimbulkan banyak ekspektasi kenaikan harga minyak. Misal peristiwa di Timur Tengah itu banyak, konflik di Gaza, Palestina, kemudian ketegangan di Yaman, kemudian di Irak, Syria, Lebanon, dan seterusnya. Ya, karena di Timur Tengah itu adalah sumbernya minyak bumi, ya, maka ini akan menimbulkan ekspektasi di masa yang akan datang jika terjadi konflik. Wah, nanti naik nih harganya. Maka sebagai tanggapannya, pemilik tambang minyak di Texas, Amerika itu juga negara yang kaya akan minyak, ya, maka akan mengurangi pasokan, mengurangi pengenawaran, mengurangi penjualan minyak yang ada di pasar. Lebih enak menyimpan dulu, ya, untuk nanti dijual ketika harga naik, akan mendapatkan keuntungan yang lebih gini, karena banyak yang nimbun ya, ekspektasinya, wah banyak konflik nih, harga ke depannya mesti akan naik, tak timbun dulu barangnya. Sehingga barang-barang yang ada di pasaran juga akan semakin sedikit, maka akan membuat kurva penawaran bergerak ke kiri, karena banyak yang ditimbun, tidak dijual dulu pada saat itu. Paham ya? Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri untuk video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.